Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang digital content yang menjadi proyek UTS saya kali ini. Platform yang saya gunakan itu TikTok. Topik yang saya ingin terjuni itu komedi, edukasi, dan inspirasi. Lalu motivasi pola hidup sehat. Market audiensnya itu usia 13 tahun ke atas, penyuka olahraga, penyuka gym, dan orang yang berkeinginan untuk menjadi lebih baik. Lalu unique value saya itu yang pertama, saya nggak cuma edukasi tapi ada komedinya. Lalu saya menggunakan bahasa yang gaul. Lalu akun saya juga mengikuti tren dan relatable yang pastinya. Di konten strategi, topik yang mau diterjuni itu sama kayak yang tadi saya bahas. Edukasi healthy lifestyle, komedi, motivation, inspiration about healthy lifestyle. Goal atau masalah terbesar saya itu menaikkan industri fitness. Itu tujuan utamanya. Lalu menghibur dan mengedukasi masyarakat supaya ya, karena memang concern kesehatan tuh harus lebih ditingkatkan gitu ya, apalagi untuk bergerak itu masyarakat ya susah lah. Lalu jasa personal trainer yang terlalu mahal, jadi saya pribadi ketika memulai olahraga itu sulit untuk mencari informasi karena jasa personal trainer itu sangat mahal, apalagi untuk kaum mahasiswa atau pelajar. Ya begitulah, makanya saya ingin memudahkan orang yang memang berkeinginan untuk menjadi lebih baik. Lalu saya juga ingin memotivasi orang-orang yang tidak termotivasi, karena memang salah satu alasan untuk orang tidak melakukan sesuatu yang baik itu karena kurangnya motivasi. Nah, niche saya itu gaya hidup sehat, body goals, komedi. Lalu sub niche saya fitness dan olahraga, nutrisi dan diet, lalu hiburan seputar fitness. Nah, micro niche-nya itu daily workout routine. Saya membagikan konten apa yang saya lakukan ketika saya workout secara rutin. Lalu edukasi gratis, tips diet, entah itu menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan. Lalu tips and trick untuk melakukan gerakan tertentu atau memasak makanan tertentu. Dan komedi atau guyonan yang masuk ke gym. Makanya saya menargetkan orang yang suka gym juga, karena mungkin komedi saya itu lebih relate ke orang yang nge-gym juga. Personal branding yang akan saya bangun, saya memiliki target market anak muda umur 13 tahun ke atas, lalu orang yang kurang motivasi dan edukasi, lalu orang yang butuh hiburan. Sosok yang biasa mereka cari itu sosok yang dapat memotivasi, mengedukasi, dan menginspirasi sekaligus menghibur. Cara penyampaian yang akan saya bawakan itu edukatif. Saya akan membawakan fakta, jurnal, dan sebagainya dengan bahasa yang non formal dan menjauhi kata-kata yang kaku. Pesan dan isi konten yang akan saya bawakan di setiap konten saya itu adalah pentingnya gaya hidup sehat, kebiasaan yang positif, dan self improvement. Audiens secara umum itu umur 12 tahun ke atas, unisex. Saya nggak peduli itu perempuan atau laki-laki, meskipun yang nonton kebanyakan laki-laki. Saya nggak peduli itu jomblo ataupun pasangan suami istri ataupun mereka pacaran, karena mereka bisa menjadi target market saya sendiri. Untuk yang jomblo, saya akan membagikan konten-konten yang relate, kayak kalau nge-gym tuh bisa ngilangin gagal move on, atau disakiti perempuan tuh bisa menambah masa otot lebih cepat, kayak gitu kan. Atau konten-konten untuk suami istri, kayak gimana caranya supaya hubungan bisa lebih bagus dengan hidup yang lebih sehat. Lalu ada juga target yang hobinya olahraga, karena komedi yang saya bawakan itu mungkin nggak relate ke semua orang, makanya target ke yang hobi olahraga juga. Perilakunya itu dia punya tujuan body goals, masalahnya itu ada di kesehatan, edukasi, dan motivasi. Asumsi yang saya anggap salah itu self love dengan validasi kosong tanpa ada usaha, atau workout asal-asalan semau dia aja. Di sini kompetitor yang saya ambil
Secara langsung itu ada Geriano, John, Entegras, Fit with Febri. Terus yang tidak langsung itu ada Vira Marinka, karena saya ada beberapa konten yang akan dibuat seperti kontennya. Sumber informasi saya itu ada Google, ChatGPT, jurnal kesehatan, konten kreator yang menunjukkan cara-cara untuk FYP, Maddix dengan konten kreator yang menunjukkan trik untuk editing, TikTok untuk menganalisa tren, lalu FYP spesialis Leo untuk inspirasi hooking atau konten-konten yang bisa menarik semua orang. Tren yang ada saat ini itu Mr. Olympia. Tepatnya Mr. Olympia tahun ini lebih sedih lah karena legendnya sudah pensiun, entah karena alasan apa, tapi itu pilihannya. Konten transformasi seperti yang kayak dulunya gendut atau dulunya kurus sekarang jadi bagus kayak gitu. Jurnal L Traps. Jadi ya adalah bocah yang suka komenin latihan orang tapi dengan embel-embel jurnal yang bahkan jurnalnya itu nggak masuk logic. Lalu setiap dia ngonten tuh dia selalu pamerin traps nih, otot traps ini. Kita mulai di editorial planning. Nah, brand image yang saya bawakan itu jenis-jenis konten yang saya bawakan itu full day of eating, cobain latihan pro bodybuilder, masak-masakan diet, share workout routine, tips and trick dalam sebuah gerakan atau tips and trick dalam memasak sesuatu, lalu motivation speech or quotes, lalu intrusive thoughts di gym. Jadi kayak saya melakukan sesuatu dan saya seolah-olah ngomong di dalam hati dengan bahasa-bahasa yang relate ke kuping orang gitu. Lalu saya membagikan konten yang berisi template yang sedang trending, lebih kayak pengisi gitulah. Jadi karena nggak setiap hari saya bisa upload konten yang berbobot, jadi saya lebih mengusahakan untuk upload tiap hari dengan template yang trending. Lalu workout random di mana aja, itu konten olahraga, tapi ya bebas lah di mana aja supaya saya tuh mengajak orang-orang bahwa oh workout tuh bisa di mana aja gitu loh. Throwback progress, jadi saya membagikan video saya yang dulu sampai sekarang dan seperti apa progresnya. Lalu saya menyenggol kreator lain kayak si L Journal. Itu maksudnya saya bukan menyenggol nyari ribut ya, cuma ya ngikut tren lah. Jadi memang harus disenggol. Apalagi yang diedukasikan itu hal yang salah gitu. Untuk konten kalendernya itu kurang lebih saya akan memutar-mutar konten-konten yang saya sebutkan tadi. Memang brand image saya kenapa saya pilih banyak karena saya masih belum tahu saya bisa stick di mana. Makanya mungkin 2 bulan ini saya akan memutar-mutar itu, kira-kira saya bakal stick di viewer yang tinggi tuh di video yang mana kayak gitu. Nah, ini dia output yang sudah saya keluarkan. Sudah banyak konten yang saya bikin, cuma untuk beberapa konten yang saya rencanakan itu belum ada ide karena memang mungkin agak sulit ya. Tapi ya seperti inilah yang sudah saya buat. Ada workout routine, komedi, motivasi, nyenggol orang. Nah, untuk memikirkan konsep itu saya biasanya mikir konsep secara alamiah aja. Biasanya oh lagi scroll TikTok, oh trennya begini, ya udah bikin begini kayak gitu. Untuk perekaman yang latihan saya biasanya 1 jam, jadi nambah sekitar setengah jam karena butuh waktu untuk nyeting kamera atau merekam dan sebagainya. Lalu yang lama itu lebih ke mikirin hook, bikin voiceover. Voiceover tuh kaku gitu loh, soalnya bahkan saya di depan kamera ini agak kaku kan dibanding saya bicara di depan gitu. Terus nyari sound effect, sound background music yang kira-kira cocok dengan voiceover, lalu voice effect. Itu sekitar saya bisa ngambil 1-2 jam untuk satu konten. Nah, untuk ngeditnya itu nggak makan waktu banyak karena cuma ngambil sekitar 30-45 menit.
Lalu saya upload di jam sebelum makan siang supaya biasanya orang-orang yang makan siang itu kan scroll TikTok ya. Jadi bakal nge-scroll terus. Entah itu lewat konten saya atau enggak. Di sini bisa dilihat workout rutin ya, pokoknya yang berjenis edukasi itu memang sedikit minatnya dibanding komedi, nyenggol orang atau motivation. Oke, jadi saya bakal nampilin workout rutin paling kiri atas. Nah, ini saya bikin konten tentang deadlift bareng gym bro, bareng teman gitu, bahasanya gym bro. Heavy deadlift day with Gym Bro. 80 kg, 120 kg, 140 kg, 160 kg, 180 kg, 200 kg. Kalau elo, buat berapa? Coba komen. Bro, sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.